Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, seorang pengedar narkoba dibekuk Reserse Narkoba Polresta Balikpapan lantaran kedapatan membawa sabu sebanyak 20 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok. OM, tersangka narkoba, kembali digiring petugas Reskoba Polresta Balikpapan pada Selasa 11 Agustus 2020 siang ke ruangan Reskoba Polresta Balikpapan. Tersangka dengan inisial OM ini dibekuk oleh petugas narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Tersangka bisa dibekuk petugas kepolisian berkat laporan dari masyarakat di Gang Binjai kerap terjadi transaksi narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, polisi mendapatkan 1 bungkus rokok hitam yang isinya terdapat 2 paket sabu dengan berat 20,28 gram. Narkoba jenis sabu diperoleh tersangka dari rekannya yang kini masih dalam pencarian kepolisian. Yang mana seorang itu diamankan di Jalan MT Haryono, Gang Binjai. Karena menurut informasi masyarakat didapat bahwa di gang tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Nah, pada saat tanggal 8 Agustus tahun 2020 jam 19.30 kita amankan seseorang dengan inisial OM, yang mana pada saat diamankan di tangan kanan tersangka menggenggam sebuah rokok dengan bungkusnya, dan ternyata di dalam bungkus rokok tadi di dalamnya ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 paket, dan dia mengakui bahwa itu adalah merupakan miliknya, dan mengakui juga bahwa sudah selama ini melaksanakan transaksi sebanyak 2 kali. Dari siapa? Mau rencana dijual lagi atau tidak? Kalau sabunya saya tidak kenal. Yang pemiliknya saya tidak pernah ketemu. Tapi rencana mau dijual? Kalau rencana saya kan cuma pengambilnya aja. Yang kalau yang mau menjual ada sendiri pihaknya. Sudah berapa kali, Mas? 2 kali. 2 kali. Di lokasi yang sama? Iya. Mas, kerjanya apa, Mas? Kalau boleh tahu. Saya kerjanya di TPA Manggar. TPA Manggar. Bagian apa, Mas? Semacam marketing. Karena saya satu-satunya aja di Balikpapan. Oh gitu. Iya, karyawan. ASN atau apa? Semacam kayak penyewaan kontainer. Tersangka diganjar pasal peredaran narkoba dengan ancaman penjara hingga maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Satu rumah bangsalan 2 pintu hangus terbakar di kawasan Kampung Baru Ulu, Balikpapan Barat. BPBD Balikpapan dapat memadamkan kobaran api sekitar 45 menit. Satu rumah bangsalan kawasan Kampung Batu Ulu RT 17 Balikpapan Barat membara. Api diketahui berkobar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan dengan sigap memadamkan kobaran api. Lantaran kawasan yang terbakar merupakan kawasan padat penduduk serta rumah yang rata-rata terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Sekitar 10 unit pemadam dikerahkan. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 45 menit api dapat dipadamkan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, yang terbakar satu rumah bangsalan 2 pintu, 1 pintu berpenghuni dan 1 pintu dalam keadaan kosong. Jadi kita terima laporan kurang lebih jam 8.30
Untuk saat ini daerah Baru terjadi 65. Untuk saat ini yang terbakar adalah rumah ya, tapi berbentuk bangsal. Yang satu kosong, satu terisi rumah. Ada warganya seperti itu. Awal laporan seperti apa, Pak? Laporan kita terima pertama dari masyarakat melalui telepon, terus ada informasi dari info bencana. Kita merespon untuk unit semua kita luncurkan sehubungan daerah Baru ini untuk bangunannya hampir 80% terbuat dari kayu. Dan Pertama kali lihat gimana Mas apinya, Mas? Di situ. Waktu itu Mas lagi di mana? Di rumah ke sini lari. Hah? Baik, namanya. Awalnya gimana Mas pas Mas lihat pertama kali, Mas? Nanti tiba-tiba nyala kencang juga nih. Kencang angin. Cepat ini bar. Ada suara ledakan atau apa? Nggak ada. Itu rumah ada orangnya, Mas? Nggak ada. Ini nggak ada. Yang itu enggak ada? Yang di belakangnya ada. Lah, ada juga. Yang pertama kali yang mana? Ini kayaknya. Yang depan ini ya? Itu rumah siapa, Mas? Itu rumah ibunya, ibunya. Rumah ibunya RT berapa sih? RT 17. 17 ya? Itu pas awal Mas lihat api sudah besar. Iya. Sudah besar. Mas lagi di duduk. Sementara itu, pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Memasuki pertengahan bulan Agustus 2020, kondisi tanggap darurat akibat pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur belum juga mereda. Terjadi lonjakan hampir 3 kali lipat dibanding jumlah orang tertular pada awal bulan Juli 2020 lalu. Gelombang penularan virus corona di Kaltim masih terus berproses menuju puncaknya. Setiap hari, jumlah pasien baru terkonfirmasi positif lebih tinggi daripada pasien sembuh. Update pada 11 Agustus 2020, terdapat 119 kasus baru orang terinfeksi COVID-19. Sementara yang sembuh pada hari yang sama ada 67 kasus. Peningkatannya menjadi lebih cepat dibanding pada awal-awal bulan pandemi COVID-19 terjadi di Kaltim. Bahkan menurut catatan Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, sejak bulan Juli terjadi peningkatan luar biasa. Sampai dengan saat sekarang, khususnya di Kalimantan Timur, kasus kecenderungan peningkatannya juga sangat tinggi dan juga terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, ini menandakan bahwa penularan terjadi terutama di antara kita secara lokal, transmisi lokal. Ini juga sangat cepat dan sangat meluas, dan ini tentunya kalau tidak diiringi dengan peningkatan kepedulian dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, maka ini juga akan sangat sulit untuk bisa kita tekan dan untuk kita kendalikan penularan ini. Karena tidak ada cara lain bahwa kita hanya bisa menjaga diri kita masing-masing dengan cara secara disiplin, dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan protokol kesehatan. Menurut data harian Satgas COVID-19, tanggal 1 Juli 2020 terdapat total kasus warga terpapar virus corona di Kaltim hanya 525 orang dengan komposisi pasien sembuh 400 orang, 76,1%, dan 7 orang meninggal dunia, 1,33%. Sedangkan yang masih dirawat menunggu proses penyembuhan saat itu ada 118 pasien, 22,4%. Tapi
dibanding data terbaru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 atau setelah 41 hari kemudian, total warga terpapar virus di Kalimantan Timur berjumlah 2.051 orang atau naik sebanyak 1.526 kasus. Dengan tingkat kesembuhan ada 1.330 orang, 64,8%, dan yang meninggal dunia 59 orang, 2,87%. Kemudian yang masih dalam proses ada 662 orang, 32,2%. Semuanya, terutama kami juga mohon kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk juga terus memberikan informasi ini, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kepedulian kita supaya kasus ini bisa kita tekan dan juga penularan juga bisa kita kendalikan. Karena apabila kita tidak bisa menyelenggarakan ini, masyarakat juga tidak berusaha untuk meningkatkan kepeduliannya dan kedisiplinannya, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan semakin meningkat dan akhirnya sarana pelayanan kesehatan tidak mampu lagi untuk bisa menampung kasus-kasus ini dan bisa memberikan perawatan dengan baik. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 10 nama calon komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur menunggu selangkah lagi untuk dikerucutkan menjadi 5 komisioner definitif. Komisi 1 DPRD Kaltim mengaku heran karena nama-nama yang telah melewati tahapan seleksi itu tidak juga diserahkan. Inilah 10 nama calon komisioner Komisi Informasi yang telah melewati tahapan oleh tim seleksi. Rilis nama-nama mereka sudah diumumkan sejak 10 Juli 2020 lalu. Namun dokumennya belum juga sampai di Komisi 1 DPRD Kaltim. 10 nama itu adalah Effendi Alamri, Erni Wahyuni, Fatoni Rojaki, Imran Duse, dan Indra Jakaria. Kemudian Meidi Perangin-Angin, M. Haidir, M. Yuhdi, Ramaon Desaragih, dan Rudi Taufana. Kalau saya lihat dari pengumuman itu sejak awal bulan Juli sampai sekarang belum dilimpahkan ke kita. Yang seyogianya secepatnya karena itu sudah diumumkan, tidak mungkin juga sudah berubah dan publik sudah tahu, termasuk para calon komisioner, ya semestinya sudah segera dilemparkan limpahkan ke DPRD. Supaya kita juga persiapannya lebih matang. Karena dalam melaksanakan penyeleksian itu ada beberapa persiapan yang tentu kita siapkan, terutama materi-materi ujiannya ini kan harus kita konsepkan, kita rumuskan bersama. DPRD Kaltim adalah pintu akhir yang menyiapkan fit and proper test. Dari 10 calon akan mengerucut menjadi 5 terbaik untuk ditetapkan menjadi komisioner definitif periode 2020 hingga 2024. Semestinya masa bakti daripada komisioner ini berakhir Mei kemarin. Nah, untuk mengatasi mengisi kekosongan jabatan yang ada, maka kemarin diperpanjang oleh pemerintah provinsi sampai Agustus. Nah, semestinya Agustus ini sudah tuntas itu. Betul. Nah, ini kan masih ditahan-tahan di sana, semestinya segera dilimpahkan. Memang sih ya tidak mesti serta-merta diserahkan, tapi apalagi yang menjadi pertimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan 4 raperda perubahan ke DPRD Kaltim. Pada rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi muncul berbagai gagasan, diantaranya perlunya panitia khusus. Tapi akhirnya 3 raperda diputuskan diserahkan ke Komisi 2 yang membidangi masalah tersebut. 3 dari 4 rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Provinsi Kaltim sudah diserahkan ke Komisi 2 DPRD Kaltim untuk dibahas. Karena ketiga raperda menyangkut retribusi diserahkan ke Komisi 2 yang membidangi masalah itu. Raperda yang diserahkan ke Komisi 2 masing-masing mengenai perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kemudian perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan terakhir Perda perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Rapat paripurna hari ini keputusannya menyerahkan 3 buah rancangan perda terkait retribusi semua. Karena bidang Komisi 2, jadi diserahkan ke Komisi 2 untuk membahas. Dengan pertimbangan perubahan dalam isi perda yang sudah ada itu tidak terlalu signifikan. Jadi ditugaskan kepada Komisi 2 untuk membahas 3 buah rancangan itu, semuanya terkait masalah retribusi. Jadi besok kami mulai menggarap itu dengan rapat internal dulu untuk menyusun sistematika pembahasannya, kemudian juga tahapan-tahapan pembahasan yang akan kami tempuh dalam waktu yang diberikan kurang lebih 3 bulan. Sebelumnya sempat bergulir usulan dibentuk pansus, namun menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin, untuk perubahan perda harus dilihat dulu apakah perubahannya di atas 50% atau hanya beberapa pasal. Apabila perda itu muatan daripada perubahannya kurang dari 50%, maka tidak perlu dibahas melalui pansus. Bisa dilaksanakan pembahasannya, diserahkan kepada komisi pembidangan masing-masing untuk dibahas. Dan mekanismenya, tata persyaratan-persyaratan untuk pembahasannya, kalau perda perubahan tidak memerlukan lagi semacam naskah akademik, hanya keterangan dari pejabat yang berwenang tentang muatan-muatan pasal mana yang akan dirubah. Nah, itulah yang kita adopsi, sehingga pasal yang dirubah dijelaskan, penggantinya juga disiapkan draft. Jadi komisi pembidangan tinggal mengharmonisasikan. Feridiana Hurakwang sependapat untuk perubahan perda tidak perlu dibawa sampai ke pansus. Komisi 2 optimis raperda bisa diselesaikan menjadi perda dalam waktu 3 bulan. Perda itu, tetapi melihat dari draft yang diberikan itu adalah hanya perubahan beberapa pasal saja. Kami optimis bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Perubahan perda ini kan untuk peningkatan PAD, untuk pemungutan retribusi terhadap objek-objek retribusi yang sebelumnya itu belum tercover di dalam perda yang lama. Jadi nanti kami belum melihat lagi beberapa objek retribusi yang baru, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimasukkan di situ. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Berita duka muncul lagi, seorang pengusaha kedai kopi di Kota Samarinda meninggal dunia. Semula dianggap kematian yang biasa saja, tapi ternyata muncul hasil swab yang menyatakan bahwa ia positif terkena virus corona. Baru saja warga Kota Samarinda dikejutkan dengan kematian pengusaha terkenal bernama Tambi karena terkena penyakit corona. Kematian warga lainnya terjadi lagi. Kali ini menimpa seorang warga yang dikenal dengan sapaan Akong. Pria berusia 78 tahun itu meninggal dunia pada 8 Agustus lalu dengan penguburan biasa. Tapi belakangan muncul hasil tes kalau yang bersangkutan positif terinfeksi virus corona.
Tidak hanya pihak keluarga yang dibuat kalang kabut, karena dari hasil tes swab dan diuji di laboratorium terkonfirmasi pula istrinya yang berusia 74 tahun dan sedang sakit stroke terpapar virus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan evakuasi terhadap pasien dengan status positif COVID-19 atas nama Nyonya YMK, usia 75 tahun, yang bersangkutannya ada keterkaitan dengan suaminya yang lebih dulu meninggal dunia, di mana hasil swabnya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh karena itu, untuk perawatan lebih lanjut yang bersangkutan, karena juga sudah ujur, kita adakan evakuasi dipindahkan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani untuk perawatan lebih lanjut. Demikian. Karena kejadian itu, kini tim Satgas bergerak cepat menelusuri satu persatu jejak kontak Akong sebelum dan setelah meninggal dunia. Pasalnya, Akong disemayamkan selama 2 hari dan banyak kerabat dan kenalan yang datang untuk memberikan doa perpisahan. Tim Satgas berharap warga yang melakukan kontak segera melaporkan diri melalui jalur telepon hotline 112. Tim Kaltim TV melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia bertemu Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di Gedung Wakil Rakyat Karangpaci Samarinda. Mereka menyampaikan desakan agar para wakil rakyat Kaltim menyampaikan aspirasi mereka mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak masuk dalam RUU Omnibus Law. Setelah lebih 14 hari, kantor DPRD Kaltim ditutup sebagai upaya sterilisasi dari penularan virus corona. Hari pertama dibuka langsung didatangi oleh sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Kaltim. Mereka diterima Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yakub serta Ketua Komisi 1 Jahidin. Para aktivis dipimpin Sulaiman Hatase menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat Kaltim untuk mendesak DPR RI yang sedang mengagendakan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law untuk mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Omnibus Law adalah gabung 79 undang-undang dengan ribuan pasal, salah satunya mengenai ketenagakerjaan. Ya, yang cuma kita protes, tolong dikeluarkan rancangan ketenagakerjaan itu untuk dibahas tersendiri. Untuk dikeluarkan, bukan untuk dibahas lagi, jangan sampai ditetapkan. Artinya berdampak buruk bagi serikat buruh, karena pasti tumpang tindih. Berarti boleh saja Omnibus Law itu dibahas, tapi untuk ketenagakerjaan jangan dibahas. Iya, dikeluarkan. Oke. Berarti sepakat dengan aturan yang sekarang itu. Aturan 13/2003 maksud.
Iya, kami kembalikan ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sulaiman Hatase menegaskan, organisasinya bukan menolak Omnibus Law, namun hanya meminta agar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tetap berdiri sendiri, tak bergabung dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Konfederasi meminta supaya khusus yang ketenagakerjaan dikeluarkan daripada pembahasan, bukan melarang Omnibus Law, tidak, tapi dikeluarkan karena dia kepingin kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 tentang supaya nasib buruh ini betul-betul menjadi perhatian. Dan saya lihat kalau keinginannya cukup bagus, tentunya disesuaikan dengan keinginan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jadi pada dasarnya apa yang diinginkan Konfederasi pada hari ini kami berikan dukungan penuh, insya Allah akan kita sampaikan aspirasi yang tadi susun. Itu yang pertama. Kedua, kita ada kesepahaman sekarang. Komisi 4 dengan teman-teman yang lain juga dengan Konfederasi ini ingin ke depan bagaimana termasuk dengan tenaga kerja menyusun sesuatu rancangan yang berkaitan bagaimana perlindungan tenaga kerja kita yang sementara lagi kan di Kaltim ada pengurangan. Ketua DPRD Kaltim mengatakan adanya aspirasi itu membuka wacana anggota DPRD Kaltim untuk menyusun lagi aturan-aturan yang melindungi ketenagakerjaan di Kaltim. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.